Harapan Bapak untuk kemerdekaan tahun ini apa, Pak? Proklamasi kemerdekaan RI ini juga sebagai tantangan ke depan kita itu lebih berat. Generasi milenial ini tidak mengenal waktu, menggunakan gadgetnya, laptop, HP, belajar menuntut ilmu, walaupun sementara ini pakai PJJ, tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semanti Podcast Boleh Cerita dengan saya Kesha Rosita Dewi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purworejo, Bapak Suhartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Gimana, Mbak? Baik, Pak. Ya. Pak. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kemerdekaan. Temanya kemerdekaan di era milenial. Oh ya. Ya. Menurut Bapak, kemerdekaan itu sendiri apa sih, Pak? Kata merdeka ya. Iya. Merdeka itu banyak yang mengartikan. Yang pertama dari arti sebagai kebebasan, bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari kekangan dan sebagainya. Merdeka juga bisa diartikan tidak terikat, leluasa, tidak tergantung kepada pihak manapun. Merdeka bisa juga diartikan tidak terkena atau luput atau lepas dari segala tuntutan. Merdeka juga bisa diartikan proses, artinya kita mau menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Karena yang kita alami sekarang ini merdeka belum sepenuhnya. Kemudian bisa juga merdeka diartikan sebagai penentuan nasib sendiri, tidak mengandalkan atau menggantungkan pada orang lain. Merdeka juga bisa diartikan suatu kondisi di mana kita berbuat sesuatu itu bermanfaat atau berguna baik bagi diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan, maupun untuk alam semesta ini. Jadi juga bisa untuk hewan, bisa untuk air, tanah, langit, dan sebagainya. Jadi kemerdekaan yang punya arti kebebasan tapi bermakna begitu. Itu maksud dari merdeka. Nah, sekarang dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini yang dulu sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebagai negara yang mandiri atau negara sendiri, bukan menjadi negara bagian atau negara boneka. Artinya negara yang memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke, memiliki rakyat dengan berbagai macam suku bangsa, memiliki pemerintahan, memiliki hukum, undang-undang dan peraturan-peraturannya, juga memiliki kekayaan alam, adat istiadat, kemudian agama, seni budaya, dan ilmu pengetahuan. Itu dari kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalau ditinjau dari tonggak kemerdekaannya, yaitu proklamasi kemerdekaan RI, bahwa kemerdekaan tonggak kita ini dicetuskan atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Ini merupakan momen di situ awal dari kita berjuang untuk memerdekakan. Artinya bukan semuanya sudah merdeka sama sekali, tapi harus ada perjuangan-perjuangan yang akan dilanjutkan.
Jadi bukan akhir perjuangan, jadi masih ada kelanjutannya. Juga sebagai momen pemersatu bangsa, karena pada saat itu kan kita banyak sekali suku bangsa, ya kemudian agama dan lain sebagainya. Semua berjuang untuk merdeka. Nah, dengan momen proklamasi kemerdekaan ini adalah suatu momen untuk pemersatu, sehingga kita saling mengenal, saling butuh, membantu ke sana sini agar terbebas dari penjajahan dari Belanda maupun Jepang. Kemudian menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antara suku, bangsa, agama, bahkan budaya dari Sabang sampai Merauke. Ini makna dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga bukti bahwa bangsa Indonesia itu eksis, ada dan kuat, sehingga tidak bisa diremehkan oleh bangsa lain. Selama 3 abad kita dijajah oleh Belanda, kita punya eksistensi, punya keberadaan. Nah, disitulah menunjukkan pada dunia saat dikumandangkannya proklamasi Indonesia ini sebagai bukti bahwa kita itu ada bangsa Indonesia gitu loh, yang keberadaannya sudah cukup dikenal. Kemudian proklamasi kemerdekaan RI ini juga sebagai tantangan ke depan kita itu lebih berat. Artinya setelah diproklamirkan ini, tantangan kita ke depan lebih berat untuk mengisi kemerdekaan, untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk membuat adil, baik itu adil secara materi maupun adil secara non materi. Gitu. Ini makna dari proklamasi. Kemudian proklamasi ini bukan kebebasan yang tanpa aturan, tapi kebebasan yang harus kita rasakan bersama, tidak dengan semena-mena bahwa kita ini merdeka kemudian apa-apa bebas, bukan, tapi ada aturan-aturannya. Gitu. Itu makna merdeka. Nah, menurut Bapak, kan kita kembali ke topik tadi, merdeka di era milenial. Ya. Nah, menurut Bapak, anak-anak milenial zaman sekarang, mungkin seperti saya, itu seperti apa? Apakah kalau dikaitkan dengan kemerdekaan, apakah masih membawa nilai-nilai dari kemerdekaan itu sendiri atau tidak? Oh ya, generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 1990 atau awal 2000. Dikatakan generasi milenial karena di era itu sudah ada teknologi yang akan mempengaruhi perilaku generasi pada saat itu, yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mempengaruhi sikap perilaku, baik itu berkomunikasi, berasosiasi, bahkan juga bekerja, baik itu bekerja secara sekarang namanya daring atau bekerja yang secara fisik. Bahkan juga ada kegiatan aktivitas yang menggunakan teknologi itu, misalkan belanja, kemudian mencari, baik itu mencari pekerjaan, mencari pendidikan, bahkan sekarang ada juga yang mencari jodoh, gitu kan? Itu di era milenial ini. Nah, kebanyakan mereka itu menggunakan streaming natif, artinya bahwa perilaku baru yang muncul pada generasi milenial. Perilaku ini dipengaruhi oleh media sosial yang di situ ada aplikasi yang sudah menyebar. Misalkan sekarang itu aplikasi Android yang pengembangannya sudah banyak, sudah lebih mudah, sudah bisa diakses dari manapun. Ini streaming natif. Nah, tapi di situ banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena gaya hidup ini bisa berbahaya. Mengapa bahaya? Karena di dunia
yang lekat dengan internet ini ada titik lemah yang berdampak buruk bagi generasi milenial. Nah, dampak buruk ini bisa berdampak buruk antara lain misalnya dari keamanannya, kesehatannya, kemudian kekerasan, kejahatan, dan kenyamanan. Contoh misalkan keamanan dari data privasi. Kadang-kadang kita punya akun, punya password atau kata sandi ini diberikan pada orang lain. Karena mungkin teman baik, saya nggak bawa ini, dipinjami. Sehingga tahu password atau kode privasinya. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu perlu sekali bahwa generasi milenial ini menjaga akan keamanan privasinya masing-masing, apalagi menyangkut keuangan. Contoh misalkan di ATM atau mungkin yang belanja model pakai online, pembayaran pakai media HP atau mungkin model gesek. Ini sekarang banyak sekali kejahatan itu. Kemudian ada lagi dari sisi kesehatan. Kadang-kadang gini, generasi milenial ini tidak mengenal waktu, menggunakan gadgetnya, laptop, HP terlalu lama, sehingga kebanyakan saya amati banyak sekali yang sudah pakai kacamata. Nah, ini artinya apa ya? Terlalu lama, sehingga konsentrasinya, fokusnya pendek, sehingga mengalami gangguan mata. Demikian pula telinga, kadang-kadang pakai headphone, iPhone terlalu lama sehingga bisa mengurangi pendengarannya. Terus gangguan lambung ini biasanya kalau sudah asik, mungkin bekerja atau mungkin chatting atau mungkin game, lupa makan. Artinya apa? Lambung yang kena, penyakit lambung. Terus juga kalau sudah asik gitu kan mungkin lupa mandi, lupa bersih-bersih, sehingga apa? Gampang kena penyakit. Kemudian lagi gigi bisa juga karena lupa sikat gigi baru aja makan, sehingga banyak bakteri yang merusak gigi. Terus badan pegal-pegal karena jarang bergerak atau jarang olahraga. Ini dari sisi kesehatan. Kemudian kekerasan psikis, kita menggunakan handphone kadang-kadang kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa baik itu kata-kata atau suara. Ada kekerasan psikis, misalkan dibully oleh orang lain, ya. Bisa juga melihat gambar-gambar kekerasan atau suara-suara kayak rekaman, itu bisa. Ini kekerasan psikis, ini perlu juga diantisipasi. Kemudian kejahatan di sini misalkan penipuan yang melalui teknologi informasi, bisa lewat HP, yang berkedok misalkan minta bantuan saudaranya di rumah sakit, padahal itu bukan, sering kan terjadi itu lewat HP. Kemudian belanja barang, bisa penipuan yang kita pesan tidak sesuai dengan kenyataan atau barangnya tidak dikirim, bisa juga kan. Saat menawarkan, wah menarik sekali gambarnya, disampaikan ini, tetapi salah dikirim, barangnya kok murahan atau kualitasnya kurang. Kemudian hadiah, kan kadang-kadang sering kita menerima SMS dapat hadiah sekian ratus juta. Nah, ini juga berbahaya ini. Terus investasi yang sering sekali itu pulsa. Ada orang yang pura-pura ngaku teman, minta pulsa, saya dikirimi karena posisi di sini belum sempat beli pulsa dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang orang yang kena tipu. Terus mencari pekerjaan, mencari jodoh, hati-hati, banyak sekali sekarang yang tertipu itu, ya. Orang yang menggunakan medsos ini, dia pakai profilnya orang lain yang lebih ganteng, statusnya katanya ya masih lajang, ternyata itu bohong semua. Dan masih banyak lagi. Ini yang kejahatan. Kemudian yang lebih ngeri lagi adalah paham radikal, baik itu radikal kenegaraan atau agama atau suku bangsa. Kita sering melihat itu di
internet atau lewat HP berita-berita tentang politik yang menyalahkan sana, memburukkan sana, dan lain sebagainya. Agama demikian pula, agama A menyalahkan agama B dan seterusnya bolak-balik. Belum yang ras, suku bangsa. Ini juga kalau kita tidak pandai-pandai memilah, bisa hancurlah Indonesia ini. Kemudian hoax, berita-berita yang tidak tentu akan kebenarannya atau bohong. Ini juga perlu hati-hati. Maka dari itu, untuk menuju gaya hidup yang nyaman melalui daring ini, perlu kita melakukan langkah-langkah. Pertama, kalau punya akun ya amankan akun sandi kita. Terus kalau kita menggunakan wifi publik, itu hati-hati karena di situ lewat celah pintu keamanan kita bisa dibobol. Kadang-kadang kan wifi yang di tempat-tempat umum itu kan banyak yang penggunanya, itu malah berbahaya. Kemudian kenali sumber berita, kalau itu berita benar atau tidak, cari benar nggak beritanya, jangan-jangan hoax. Ini. Kemudian cross check kebenarannya, kalau perlu ke sumber aslinya. Kemudian pandai-pandai memilih dan memilah bahwa konten yang kita baca atau yang kita lihat ini bermanfaat bagi kita dan juga aman bagi kita. Terus jangan terlalu lama menggunakan handphone, laptop, termasuk headset, karena ini nanti mata dan telinga perlu diatur penggunaannya atau waktunya. Terus jangan lupa imbangi dengan makan, istirahat dan olahraga agar tetap terjaga kesehatannya. Itu kaitannya dengan generasi milenial ini untuk antisipasinya. Bapak, ini kan udah tahun kedua kita menghadapi kondisi pandemi. Oh ya, kan seperti itu ya Pak. Ya. Biasanya Bapak memeriahkan kemerdekaan itu seperti apa sih Pak? Lalu kan ini ada perubahan kebiasaan gitu. Iya. Nah, jadi dimeriahkannya nanti bakal seperti apa kira-kira? Gini ya, sudah 2 tahun kita mengalami masa pandemi ini. Tentunya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ini, kita menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, yang sudah pernah kita lakukan tahun lalu, di tahun ini juga akan kita laksanakan adalah ya upacara bendera, tapi sifatnya kan terbatas, ya. Tidak semua siswa diundang. Kemudian kita juga mengikuti upacara lewat daring. Kita gabung yang ke pemerintah pusat atau ke pemerintah provinsi lewat bisa YouTube, bisa live streaming pakai Google Meet atau Zoom atau Psycho-Westback gitu. Ya. Kemudian ya mendoakan pada para tokoh, terutama pejuang kemerdekaan, agar mereka beri kenyamanan hidup di akhirat dan diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian juga mendoakan akan keselamatan akan bangsa Indonesia. Kemudian merayakan kemerdekaan dari dasarnya via daring. Jadi nanti Bapak Ibu guru atau saya atau mungkin anak-anak mengikuti kegiatan ini lewat daring, nanti ada rekamannya atau kita selfie di foto bahwa kita telah melaksanakan perayaan. Kemudian ikut juga memeriahkan dengan masang umbul-umbul di depan. Kemudian buat bendera putih jelas, buat tribun yang akan kita kirim ke teman-teman melalui media sosial. Itu sebentar. Harapan Bapak untuk kemerdekaan tahun ini apa Pak? Untuk kemerdekaan ini, ya tentunya yang pertama itu ya Indonesia tetap eksis, tetap ada keberadaannya di dunia internasional. Ya. Kemudian Indonesia prestasinya tetap meningkat, walaupun pandemi masih berlangsung di dunia tidak hanya Indonesia. Kemudian kedamaian terpelihara baik di internasional
maupun di nasional kita. Tidak ada lagi intrik antar ras, antar agama di Indonesia. Kemudian yang keempat, terhindar dari musibah, bencana maupun bahaya. Bisa alam, bisa penyakit seperti ini COVID, bisa juga peperangan dan lain sebagainya. Kemudian harapannya kesejahteraan meningkat. Itu harapannya. Pesan-pesan Bapak untuk siswa-siswa yang mengenai kemerdekaan ini apa Pak? Pesan-pesannya ya, ini untuk mengarah ke apa yang tadi saya sampaikan, harapannya tentunya jaga diri dari hal-hal yang merugikan teman-teman anak-anak ya, baik itu diri sendiri maupun orang lain, bahkan masyarakat maupun negara, misalkan narkoba, kemudian pergaulan bebas, kemudian paham-paham radikal, baik itu politik maupun agama atau ras ya, kemudian perkelahian, perjudian. Ini tolong hindarkan dari hal-hal itu yang merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan juga negara. Kemudian belajar dan bekerja lebih keras ya, belajar menuntut ilmu walaupun sementara ini pakai PJJ, tetap belajar keras. Kemudian jaga kondisi tubuh agar tetap sehat, imun terjaga. Tentunya ya pola hidup, ya makan, istirahat, olahraga yang teratur, yang baik. Kemudian santunlah dalam berperilaku, bijak juga dalam bertindak terhadap siapapun, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita jangan lupakan bahwa kita harus tetap iman dan takwa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena ini bagaimanapun juga semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, baik itu yang namanya penyakit, musibah, dan lain sebagainya, itu adalah semua dari Allah SWT. Kita kembalikan, kita yang penting sudah berusaha, mudah-mudahan Allah SWT akan merubah kondisi yang buruk ini menjadi hal yang lebih baik sesuai yang kita harapkan gitu. Ya. Kurang lebihnya begitu obrolan kita kali ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih, sama semangat belajar ya. Walaupun kondisi masih pandemi, mudah-mudahan kalian tetap belajar dan meningkat ilmunya sehingga bisa berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Gitu. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Undur diri ya. Wassalamualaikum.